Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Halo, berjumpa lagi dengan saya Yekti Ageng Lestari, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan tugas koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Adapun tujuan pembelajaran khusus adalah CGP membuat kesimpulan sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Untuk yang pertama adalah kegiatan pemantik. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Menurut saya, dalam kegiatan pembelajaran di sekolah kita sering mengalami dilema etika tentunya. Dalam materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, hal yang mendasar adalah etika. Nah, karena sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada murid dan bertanggung jawab. Hal tersebut harus dikuasai agar keputusan yang diambil tepat dan tepat guna tentunya. 2. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Jika pemimpin dihadapkan pada sebuah dilema etika, perlu memahami dan berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Engarso Sungtulodo, menjadi teladan, memimpin, kebajikannya patut ditiru. Ingmatyo Mangunkarso, memberdayakan, menyemangati, membuat orang lain memiliki kekuatan atau kemampuan dan juga tenaga, akal, serta cara. Tutwuri Handayani, mempengaruhi, memelihara kebajikan serta kualitas positif agar orang lain tumbuh maju. Yang ketiga, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dari diri seorang guru penggerak di antaranya adalah berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Keputusan yang diambil haruslah berbasis hasil akhir, peraturan, dan rasa peduli. Nah, tiga hal tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Sesulit apapun, suatu keputusan harus berdasar pada pengambilan keputusan yang bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan bertanggung jawab, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan yang terbaik yang memberikan dampak positif pula bagi lingkungan kita. 4. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dapat menjadi bekal dalam melakukan proses pengujian keputusan secara bertahap dengan menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Coaching dilakukan dengan memenuhi kompetensi inti, diantaranya kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam melakukan pengujian keputusan pun kita dapat menggunakan kompetensi inti coaching, sehingga dapat menggali informasi lebih dalam dari permasalahan yang ditemui. Pengambilan keputusan menggunakan 9 langkah pengujian akan lebih efektif jika diimbangi dengan pendekatan coaching dan dilakukan dengan kolaborasi tentunya. 5. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika?
Guru yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan memiliki kesadaran diri untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai diri. Memiliki manajemen diri sehingga mampu mengelola emosinya. Memiliki kesadaran sosial untuk memahami sudut pandang orang lain dan juga berempati tentunya. Keterampilan berelasi dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan dapat juga mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Mengambil keputusan dengan aspek sosial emosional ini dapat berjalan sesuai dengan langkah secara prosedural atau sistematis. 6. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Studi kasus yang berkaitan dengan etika atau moral harus didasari pada nilai-nilai yang dianut pendidik, yaitu berupa nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya di sini adalah keselamatan, keadilan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, dan lain sebagainya. Dilema etika harus dianalisis menggunakan paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Yang ketujuh, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat harus dilakukan dengan cara tepat pula, disesuaikan dengan situasi yang terjadi dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Saat keputusan yang diambil sudah tepat, maka akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Semua akan mendapat solusi atas permasalahan yang dihadapi atau yang dialaminya. 8. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Dalam menghadapi kasus dilema etika tentu ada tantangan yang ditemukan. Tantangan yang ada di lingkungan antara lain masih nampak seperti kebiasaan atau budaya yang selalu dilakukan secara turun-temurun. Sulit untuk lepas dari pengaruh kebiasaan tersebut sehingga keputusan diambil tidak relevan atau sama saja seperti sebelumnya. Dalam hal ini, sebuah paradigma sangat dibutuhkan karena dengan hal tersebut kita dapat lebih mudah dalam memetakan atau mengkondisikan kasus, sehingga solusi atau keputusan diambil adalah tepat dan juga sesuai. 9. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid kita, bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda. Pengambilan keputusan diambil haruslah berpihak pada murid tentunya. Dalam pembelajaran, salah satu strategi agar berpihak pada murid adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat, profil belajar mereka, sehingga akan terwujudnya merdeka belajar bagi peserta didik atau bagi murid kita. 10. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Dalam pengambilan keputusan, pemimpin pembelajaran harus mempertimbangkan berbagai macam kemungkinan yang terjadi, termasuk menyangkut masa depan muridnya. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam mengambil keputusan dengan melakukan pengujian sesuai dengan langkah-langkah yang sistematis, disesuaikan dengan paradigma dan prinsip yang tepat. 11. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pengambilan modul materi ini dan kaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Dalam mengambil keputusan yang dijiwai oleh filosofi Ki Hajar Dewantara berpegang teguh pada nilai guru penggerak yang salah satunya adalah berpihak pada murid dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal, harus mempertimbangkan berbagai hal termasuk masa depan murid berpengaruh pada pengajaran yang memerdekakan murid karena disesuaikan dengan potensi murid. Pemimpin juga harus memiliki kompetensi sosial dan emosional agar dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Ketika pengujian keputusan dapat menggunakan teknik coaching agar menggali informasi untuk mengambil keputusan tersebut. 12. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Apakah ada hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan?
Baik, untuk perbedaan mendasar dilema etika dan bujukan moral adalah dari kedua pilihan kasusnya. Jika kedua pilihan sama-sama benar, maka termasuk dilema etika. Namun, jika salah satu benar, yang lainnya salah, maka termasuk bujukan moral. Terdapat 4 paradigma dilema etika, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka panjang lawan jangka pendek. Adapun 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu berpikir pada hasil, berpikir peraturan, dan berpikir rasa peduli. Berikutnya adalah 9 langkah pengambilan keputusan, di antaranya mengenali nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, kumpulkan fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, dan lihat lagi keputusan serta jangan lupa untuk refleksikan. Hal yang di luar dugaan adalah ternyata dalam mengambil sebuah keputusan itu tidak lepas dari materi modul sebelum-sebelumnya. 13. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Tentu saya pernah mengalaminya. Sebelumnya saya tidak mengetahui apapun, tidak mengetahui adanya tahapan dalam pengambilan keputusan, terlebih pada pengujian dan pengambilan keputusan. Keputusan langsung saya ambil tanpa melihat, tanpa mendengar, atau mempertimbangkan hal-hal lain yang bisa saja terjadi. Ketika saya belajar di modul 3.1 ini, banyak hal yang baru saya dapatkan, yaitu bagaimana dalam mengambil keputusan perlu adanya penentuan paradigma, prinsip, dan menjalankan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan terlebih dahulu. Dengan dasar nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan juga bertanggung jawab. 14. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak mempelajari modul 3.1 ini bagi saya adalah saya lebih berhati-hati lagi dalam mengambil keputusan. Sebelumnya saya tidak menggunakan langkah-langkah apapun. Nah, sekarang saya mengerti bahwa perlu adanya pemikiran paradigma yang tepat, prinsip yang sesuai, dan juga harus melakukan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan dengan sistematis. 15. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Tentu sangat penting ya, karena dengan mempelajari modul ini, di modul 3.1 ini saya dapat ilmu baru, terutama dalam pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan agar dapat berpihak pada murid. Nah, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, pada saat mengambil sebuah keputusan, saya berharap dapat dipertanggungjawabkan dengan berlandas pada nilai-nilai kebajikan yang dapat berpihak pada murid tentunya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.